Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Kembalinya pendaki yang hilang di kampung gaib. Memangnya kalian mendaki tahun berapa sih? Kok bisa-bisanya bilang tahun 2006 ini? Iya, 4 hari yang lalu, Pak. Ini potongan karcis saya, Pak. Masih saya simpan di kantong tas ransel. Aku kemudian mengeluarkan potongan karcis masuk Taman Nasional Gunung Samalas. Pak pemandu itu kemudian mengambilnya dari tanganku dan melihatnya. Bapak itu langsung terkejut seakan-akan tidak percaya apa yang dia lihat. Ini kan karcis masuk tahun 2006. Lah memang iya, Pak. Ini tahun 2006 kan, Pak? Pendaki di sana semua tercengang. Semuanya melihat potongan karcis pendakian yang aku keluarkan. Di sana tertulis 7 November tahun 2006. Kamu lahir tahun berapa, Mas? Sambil memandangku. Aku lahir tahun 1985, Pak. Sekarang usia saya 21 tahun, Pak. Dengan perkataanku seperti itu, semuanya langsung kaget dan berdiri. Mereka semua menatap kami dengan tajam. Yang benar kamu, Mas. Kamu jangan bohong deh, ucap pendaki wanita yang lain. Kamu anak kuliah di Universitas Mataram kan? Iya, Pak. Kok Bapak bisa tahu sih? Fakultas Hukum, benar. Lah, Bapak kok bisa tahu semua tentang aku, Pak? Kalian 3 orang dari Fakultas Hukum yang sama kan? Yang mendaki tahun 2006 di Gunung Samalas itu. Bapak orang hebat, kok bisa tahu kalau saya, Rido, dan Roni satu fakultas? Pemandu itu langsung meraba-raba badan kami. Badannya bergetar seperti baru melihat setan. Ayo cepat, kita semua harus turun. Dengan nada tergesa-gesa. Lah, Pak, kenapa tiba-tiba Bapak terburu-buru ngajak turun? Udah, pokoknya tepat kalian turun. Kita harus secepatnya buru-buru melaporkan kalian ke petugas. Dengan suara panik, tangan bergetar ketakutan. Lah, Pak, kita mau makan dulu ini, Pak. Makanannya kan belum matang, Pak. Bapak pemandu itu tiba-tiba mengeluarkan dompet dari tas lembangnya. Dia langsung mengeluarkan KTP-nya. Nih, lihat KTP Bapak. Terlihat tidak ada yang salah dengan identitas Bapak itu di KTP-nya. Tapi setelah aku lihat-lihat, ternyata tanggal lahirnya 17 September 1983. Ternyata Bapak itu seumuran denganku. Usianya 2 tahun lebih tua dariku. Lah, Pak, kok bisa, Pak? Kita seumuran, Pak. Ini KTP palsu kali, Pak. Mana mungkin bisa, Pak? Ini kan tahun 2006. Kok bisa Bapak kelihatan tua, tapi kita enggak? Sudah. Intinya sekarang kita cepat makan dan langsung segera turun sebelum malam tiba. Kami kemudian makan makanan yang kami masak agar cepat-cepat melanjutkan perjalanan kembali. Kami semua penasaran dengan maksud dari Bapak pemandu itu. Setelah selesai makan, kami berdiri dan bersiap melanjutkan perjalanan. Ayo, sebelum kita berangkat, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan kita lancar. Kami semua berdoa dengan khusyuk dan dipimpin oleh sama Pak pemandu berjalan menuruni hutan ini. Perjalanan kami menuruni gunung ini sangat capek, sampai-sampai pendaki wanita yang kelelahan dengan langkah kaki pemandu yang cepat. Pak, bisa pelan-pelan dikit, Pak. Kasihan yang di belakang kecapean tuh.
Ya sudah, kita istirahat dulu di sini 5 menit ya. Hei Bapak, kenapa Bapak kok jalan cepat-cepat? Kita juga capek Pak, mengejar Bapak. Kita harus cepat-cepat kembali dan harus membawa kalian berlima ke petugas jaga. Lah Pak, kami salah apa Pak? Kami kan tidak pernah merusak atau menangkap hewan di sini Pak. Memang kalian tidak salah apa-apa. Intinya kita harus cepat-cepat kembali dan jangan panggil saya Bapak lagi ya. Kok begitu sih Pak? Bapak kan lebih tua dari kita. Lah, kalian kan sudah melihat KTP saya tadi. Saya kan seusia kalian. Jadi jangan panggil Bapak lagi. Macam mana pula Pak? Mana bisa kayak gitu Pak? Bapak itu sudah tua dari kami. Lagian kan KTP Bapak itu palsu mungkin. Ya sudah, terserah kalian saja. Semenit lagi kita jalan lagi ya. Setelah 5 menit berlalu kami istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba pada pos 2 pukul 13.50 waktu Indonesia Tengah. Kami kembali istirahat di sana dengan meminum air dan makan roti yang diberikan sama rombongan pendaki itu. Kami sudah memasuki kawasan savana. Setelah istirahat, kami melanjutkan perjalanan turun dari Gunung Samalas. Kami sudah memasuki kawasan savana. Aku melihat rumput yang 3 hari yang lalu hijau basah sekarang sudah menjadi coklat kering, yang berarti ini memang musim kemarau. Panas terik di siang ini menusuk kulit kepala kami karena tidak ada pohon tempat berteduh. Kami semua berjalan, tetapi pendaki wanita rombongan Pak Pemandu itu pusing, mungkin terlalu panas. Wanita yang tadinya pusing kemudian digendong pacarnya turun. Setelah beberapa menit perjalanan, kami akhirnya tiba di pos 1. Segera kami berteduh di pondok yang ada di sana. Aku heran melihat pondok yang ada di pos 1 ini. Padahal pas kita mendaki kemarin, pondok itu terbuat dari kayu yang dengan atap rumput ilalang. Sekarang menjadi pondok beton permanen. Aku hiraukan saja hal itu, mungkin memang kemarin pengerjaannya cuma 1 hari. Kemudian kami minum air yang tersisa untuk melegakan tenggorokan yang sudah kering ini. Pak Pemandu itu kemudian mengeluarkan HP dari sakunya dan mencoba untuk menelpon seseorang. Setelah beberapa menit istirahat, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuruni gunung itu menuju gerbang Taman Nasional Gunung Samalas. Setelah berjalan beberapa menit dari pos 1, aku kembali menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Pak Pemandu itu. Pak, tolong jawab yang jujur Pak, sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya nggak bisa menjelaskan sekarang Mas. Nanti saja kalau sudah di bawah, baru saya jelaskan. Sekitar 20 menit berjalan, kami masih di area perbukitan savana. Dari sana sudah terlihat pemukiman warga yang menandakan bahwa kita akan segera sampai di gerbang pendakian. Pak, terima kasih ya sudah menolong kami. Bapak baik sekali karena mau memberikan makanan kami sampai bisa turun begini Pak. Sudahlah Mas, jangan dipikirkan. Intinya kalian semua bisa pulang dengan selamat. Iya Pak, kami sangat berterima kasih kepada Bapak. Tanpa bantuan Bapak, mungkin kami masih akan tersesat di hutan itu. Iya, sama-sama. Tapi nanti kalau kita sudah sampai, kalian semua jangan kaget ya. Kami kemudian terdiam dan terus berjalan menuruni bukit. Tiba-tiba dari kejauhan, di parkiran pendakian itu sudah terlihat ramai orang. Ambulan terlihat parkir di sana seperti ada korban kecelakaan. Orang-orang ramai sedang ada yang menunggu seseorang. Terlihat juga polisi yang sedang berjaga di sana. Aku melihat gerbang pendakian itu sudah berubah. Area parkiran yang lebih luas tidak pada saat kami mendaki kemarin. Aku melihat jam tanganku, sekarang sudah pukul 5. Kami akhirnya sampai di parkiran dengan selamat. Sekitar jarak 50 meter dari parkiran, tiba-tiba semua orang ramai itu langsung menghampiri kami.
Polisi yang berjaga di sana langsung menghampiri kami dan menyuruh kami masuk ke kantor Taman Nasional Gunung Samalas. Kami semua menjadi tontonan. Warga sekitar juga ramai melihat kami seperti melihat artis. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemudian kami masuk ke dalam kantor itu kecuali bapak pemandu itu yang terlihat bicara kepada petugas. Setelah kami semua masuk, kami semua beserta rombongan tamu Pak Pemandu itu langsung diinterogasi sama petugas yang ada di sana. Kemudian para pendaki rombongan Pak Pemandu itu diarahkan untuk menunggu di luar. Kemudian bapak pemandu itu aku lihat masuk ke dalam bersama petugas yang lain. Setelah itu kami berlima langsung diminta untuk melepaskan ransel kami dan barang-barang kami agar diletakkan di meja petugas. Aku sangat kaget kenapa kami seperti pelaku kejahatan yang menyerahkan barang bukti. Apa-apa ini, Pak? Kami salah apa, Pak? Bapak mau nyari narkoba ya? Kami semua tak ada yang pakai begituan, Pak. Percayalah, Pak, ucap Panji. Mas, tenang aja, Mas. Kami semua tidak bermaksud begitu kok. Ikuti saja ya, kata petugas itu sambil tersenyum kepada kami. Kami semua kemudian menaruh barang-barang di atas meja. Ransel kami langsung diambil petugas dan dibawa ke tempat lain. Kemudian petugas yang lain meraba-raba kantong saku pakaian yang kami pakai. Setelah merasa tidak ada barang yang tertinggal, kami semua langsung diarahkan masuk ke ruangan seperti ruang UKS. Mungkin itu ruangan untuk korban pendaki. Kemudian orang-orang yang berbaju putih masuk seperti perawat dan dokter. Kalian diperiksa kesehatannya dulu ya. Lah, Pak, kami semua sehat, Pak. Nggak ada yang sakit, Pak, di sini. Iya, tapi baiknya juga diperiksa kan. Lagian, ini juga gratis, nggak bayar kok, Nak. Ya sudahlah, Pak. Tapi cepet ya. Kami semua mau pulang nih. Iya, sebentar. Kami semua diperiksa kesehatannya, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Area kemaluan juga tak luput dari pemeriksaan dokter. Setelah selesai, kami kemudian diarahkan kembali ke ruang yang sudah ada kursi dan makanan di atas meja. Di sana sudah ada Pak Pemandu tadi yang sedang duduk menunggu kami. Kalian di sini dulu ya, makan dulu. Pasti kalian lapar kan? Ucap kepala petugas itu. Wadaw, tahu saja Bapak itu kalau kita lagi lapar. Makasih ya Pak atas hidangannya. Kami kemudian masuk dan makan dengan lahap karena sudah sangat lapar. Aku melihat kalender yang tergantung di dinding ruangan itu dengan tahun 2018. Setelah selesai makan, sisa-sisa makanan langsung dibereskan petugas. Dari arah pintu terlihat beberapa petugas sedang masuk dan duduk bersama kami di kursi itu. Mereka semua duduk di depan kami. Di antara orang-orang itu ada kepala Taman Nasional Gunung Samalas, polisi, dokter, serta tentara. Dan ada bapak tua yang memakai kemeja serta peci hitam. Bapak berpakaian rapi serta memakai kacamata dan kakek tua yang berpakaian lusuh serta memakai udeng di kepalanya. Loh Pak, ini sebenarnya ada apa sih Pak? Kami bingung Pak. Tenang Nak, kami hanya ingin mewawancari kalian saja kok. Tapi kalian jangan tegang ya, yang santai aja. Kalian rileks, kami cuma mau bertanya saja kok. Memang tanya masalah apa ya Pak? Ini kan sudah malam Pak, kami ingin pulang. Iya Pak, kami semua harus pulang, ini sudah malam ini. Tenang saja Mas, kalau masalah pulang nanti kami yang antar kalau memang ingin pulang malam ini. Kami boleh nelpon keluarga dulu nggak Pak? Iya nanti boleh, harus jawab pertanyaan kami dulu ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya sudah Pak, silahkan Pak. Sepertinya mereka akan meliput ceritaku ini. Dokter Hadi mengeluarkan buku dan bersiap untuk mencatat. Kemudian aku mulai bercerita semuanya kepada mereka pada saat kami menemukan kampung itu. Aku langsung menceritakan semua yang terjadi di kampung itu
sampai kami bisa keluar dari kampung itu. Kamera pun masih terus merekam ceritaku itu dan sesekali difoto oleh orang-orang. Akhirnya semua yang kuceritakan sudah selesai. Kami kemudian dibawa ke sebuah penginapan yang ada di samping kantor Taman Nasional Gunung Samalas. Aku melihat di halaman parkir itu sudah ramai sekali seperti pasar malam. Di sana juga sudah banyak aparat bersenjata lengkap dan dipasangi garis polisi. Setelah kami diantar ke penginapan, kami terbagi menjadi 2 kamar. Aku berdua dengan Iqbal, sedangkan Rido, Daniel, dan Panji di kamar yang lain. Kemudian kami dijaga oleh polisi di depan pintu. Aku bangun pagi karena kebelet kencing. Aku langsung ke kamar mandi yang ada di kamar itu. Setelah itu, aku cuci muka dan gosok gigi. Dengan fasilitas yang sudah disediakan di sana, aku memandang cermin untuk melihat wajahku. Aku memang benar-benar tidak ada perubahan atau tanda-tanda penuaan. Memang mustahil rasanya yang pergi ke kampung itu cuma 3 hari, namun kembali ternyata sudah 12 tahun lamanya. Di saat aku memandang cermin di kamar mandi itu, tiba-tiba muncul sosok kakek berbadan ular yang mengejarku sama Rido waktu di tebing itu. Aku ketakutan melihatnya ada di dalam cermin. Seketika aku berlari dan akan meninggalkan kamar mandi itu. Tetapi pintu kamar mandi itu terkunci. Aku seketika itu berteriak minta tolong sekeras-kerasnya. Tetapi tidak ada yang mendengar. Aku kemudian mendobrak pintu itu seketika. Aku langsung terbangun. Hanya mimpi ya. Ternyata itu hanyalah mimpi. Nafasku terengah-engah. Dengan aku yang berteriak itu, seketika polisi yang di luar kemudian masuk ke dalam. Ada apa, Mas? Enggak, Pak, aku hanya mimpi, Pak. Enggak apa-apa kok. Beneran, Mas? Kalau ada apa-apa segera panggil kami ya. Iya, Pak, tenang aja. Baiklah, Mas. Kalian mandi saja dulu. Nanti kalian sarapan di kantor Taman Nasional Gunung Samalas kayak kemarin ya. Aku kemudian beranjak dari tempat tidur. Kemudian aku mandi. Setelah aku mandi, langsung memandang cermin itu. Aku takut yang aku impikan kemarin bakal jadi kenyataan. Setelah mandi, aku langsung keluar dari kamar mandi itu tanpa berlama-lama di sana. Kemudian aku mengganti baju yang bersih yang sudah disediakan oleh petugas itu. Bajunya seperti baju pasien, sama dengan yang Iqbal punya. Sepertinya bajunya memang sama semua. Kemudian aku duduk kembali di tempat tidur itu sambil menunggu Iqbal selesai mandi. Setelah Iqbal selesai mandi dan mengganti baju, kami berdua langsung keluar dan disambut oleh polisi yang ada di depan pintu. Aku melihat ramai sekali orang di luar, seperti sedang menonton pertunjukan. Sepertinya pendakian gunung itu juga ditutup karena keramaian itu. Selang beberapa saat, Rido, Daniel, dan Panji juga keluar. Kami semua diarahkan ke dalam kantor Taman Nasional Gunung Samalas dengan pengawalan polisi. Setelah masuk ke dalam, kami sudah disediakan sarapan pagi yang kelihatannya sangat enak. Kami memakannya dengan lahap. Tiba-tiba Pak Pemandu itu juga datang bersama para dokter yang kemarin. Setelah makan, kami semua kembali diarahkan ke dalam ruangan yang kemarin. Kalau sudah selesai makan, kita lanjutkan yang kemarin ya, kata Kepala Taman Nasional Gunung Samalas. Di dalam ruangan, kami kembali disuruh menceritakan semua yang terjadi. Dengan direkam kamera seperti yang kemarin, aku kemudian menceritakan seluruhnya sampai kami bertemu dengan Pak Pemandu itu. Baik, keluarga kalian sudah sampai. Kalian bisa menemuinya, tapi kalian harus menerima kenyataannya bila keluarga kalian masih ada atau tidak. Aku keluar dan mencari kedua orang tuaku. Tiba-tiba datang orang tua yang langsung berlari ke arahku dan memelukku dengan erat sambil menangis.
Ternyata itu adalah kedua orang tuaku yang sangat sudah berbeda wajahnya dengan terakhir kali aku melihatnya saat berangkat ke gunung ini. Tiba-tiba di belakang orang tuaku juga ada seorang gadis sepertinya seusiaku yang tiba-tiba menangis memanggilku kakak. "Bu, ini siapa, Bu?" "Ini adik kamu Anissa, dia sudah besar sekarang." Aku kaget seketika melihatnya, padahal 5 hari yang lalu saat aku berangkat mendaki, dia masih bersekolah SD. Sampai dia sudah tumbuh remaja dan menyamai usiaku sekarang. Kakak kemana aja sih? Kenapa kakak baru pulang sekarang?" ucap Melisa sambil menangis. "Iya nak, kamu kemana aja nak? Apa yang terjadi sama kamu? Kenapa wajah kamu tidak berubah nak?" "Ibu, aku tersesat di gunung, Bu. Panjang ceritanya, Bu. Nanti Bapak sama Ibu dijelaskan sama petugas di sini ya." "Iya nak, yang penting kamu sudah kembali dengan selamat." "Ya sudah, Bu, Pak, jangan nangis. Sekarang aku sudah pulang kok. Kita kembali pulang yuk, Bu, Pak." Aku kemudian mencubit pipi adikku yang sama seperti aku sering melakukan ketika aku iseng mengganggunya saat bermain waktu dia masih kecil. Bisa dibilang seminggu yang lalu. Aku kemudian melihat teman-teman yang lain juga sedang sibuk berpelukan dengan keluarga masing-masing. Tetapi hanya Iqbal yang menangis bersedih. Terlihat cuma dia bersama satu orang wanita tanpa ada keluarga yang lain bersamanya.